Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, Bapak Ibu, saya pingin Bapak Ibu kasih review dulu ya. Review mengenai kaos yang saya pakai. Ya. Siapa yang kasih bintang 3? Angkat tangan coba. Nggak ada. Yang kasih bintang 4? Nggak ada. Yang kasih bintang 5 ada nggak? Nggak ada juga. Oh, kasih bintang 5. Iya, saya kasih bintang 5 ya. Bapak Ibu, ini kaos bisa dibeli untuk panitia Natal ya, untuk menggalang dana Natal. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas info saja. Hari ini, Bapak Ibu, kita akan mempelajari pesan yang diberikan oleh sinode kita, yaitu rahasia kepuasan hidup, ya, rahasia kepuasan hidup. Dan ini menjadi tema yang menarik, yang sepanjang bulan ini secara sistematis sebenarnya sambung menyambung disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan kali ini ya adalah rahasia kepuasan hidup. Kalau tema bulanannya adalah memiliki pikiran dan hati Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tanya lagi ini. Saya tanya lagi ya. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang merasa puas dalam hidup saudara? Coba angkat tangan. Enggak ada. Yang hidupnya sudah puas gitu. Yang belum puas. Masih banyak. Yang tidak bisa bahasa Indonesia. Baik, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, pesan hari ini itu sangat menarik, yaitu berbicara tentang rahasia kepuasan hidup. Kita akan baca nanti di dalam Pengkhotbah, ya. Pengkhotbah sebenarnya seharusnya dibaca pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-19. Tetapi karena waktu kita akan hanya membaca ayat 12, 13, 16 dan 17 karena waktu Bapak Ibu. Jadi kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang penyair yang luar biasa, yaitu seorang anak Daud yang bernama Salomo. Ya, Salomo. Pengkhotbah ini judul tema keseluruhannya adalah kesia-siaan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam pasal 1 ayat 1 dan kedua, itu Bapak Ibu akan heran. Di pembukaan itu kok redaksinya Salomo menuliskan seperti itu. Jadi ayat 1 itu inilah perkataan pengkhotbah Daud, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu ada sia-sia. Diulangi 3 kali segala sesuatu sia-sia, sia-sia, sia-sia. Jadi kalau sempat diulangi 3 kali itu merupakan pesan yang penting, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sadar atau tidak, Bapak Ibu, semua kita itu mengejar namanya, sudah di itu ya. Boleh dibantu? Oh, oke. Sadar atau tidak Bapak Ibu, semua kita itu mengejar kepuasan hidup. Kita sadari atau tidak sadari, seluruh aktivitas kita itu mengejar namanya kepuasan hidup. Semua perilaku kita, tindakan-tindakan kita, itu sebenarnya mencari kepuasan dan itu ditangkap oleh dunia. Dunia menawarkan kepuasan hidup. Kalau Bapak Ibu di jalan, itu ada iklan. Menawarkan makan sepuasnya, belanja sepuasnya, dan seterusnya. Itu tawaran dunia, supaya saudara dan saya bisa menjadi puas. Ya.
menjadi puas. Dan ada cerita di Alkitab, yaitu kisah perempuan Samaria. Pada waktu bertemu Tuhan Yesus di sumur Yakub, itu perempuan Samaria ini berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Kebetulan pas tengah siang hari, Bapak Ibu, kemudian Tuhan Yesus berkata, kamu tidak akan haus lagi kalau kamu minum dari air yang aku berikan, Bapak Ibu. Lalu perempuan itu berkata, Tuhan, berikan aku air itu. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Panggil suamimu ke sini. Lalu perempuan itu menjawab apa? Aku tidak punya suami, Bapak Ibu. Perempuan Samaria itu menjawab, aku tidak punya suami. Tapi kenyataannya apa, Bapak Ibu? Kenyataannya apa? Ini agak seret ya. Boleh minta tolong? Multimedia, boleh ditampilkan lagi? Dan apa kata perempuan itu, Bapak Ibu? Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Lalu Tuhan Yesus, karena Tuhan tahu, lalu Tuhan Yesus menjawab, kamu ya sudah punya berapa? 5 suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami. Dan laki-laki yang ada padamu itu bukan suamimu. Jadi Bapak Ibu, saya nggak tahu perempuan ini seperti apa. Suaminya yang pertama itu apakah meninggal? Suami yang kedua apakah nggak pulang-pulang setelah lebaran 3 tahun? Ya, nggak tahu juga. Tapi Tuhan Yesus tahu persis. Itu perempuan sudah punya suami 5. Dan dia nggak puas. Dia pengen nambah 1 lagi. Bapak Ibu. Nah, ini gambaran seorang yang mengejar kepuasan. Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air dari sumur Yakub itu ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Banyak orang di antara kita, saudara-saudara, itu mengejar kepuasan hidup. Kita mengejar kenyamanan hidup kita. Ada yang melalui hobinya, ya. Ada yang melalui pekerjaannya, melalui kesenangan duniawinya, makanan, minuman, rokok, dan sebagainya. Dia pikir melalui apa yang dia dapatkan itu, Bapak Ibu, dia akan mendapatkan kepuasan. Seperti wanita ini. Dia akan mendapatkan kepuasan setelah dia berjumpa dengan laki-laki kedua dan ketiga dan keempat dan yang keenam. Tapi jawab Tuhan Yesus kepada wanita itu, engkau akan haus lagi. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengejar kepuasan di dalam sesaat, tapi kepuasan hidup tidak pernah memberikan kepuasan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang mencari kepuasan itu. Ada lagu yang berkata, ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah curam ku turun mencari damai, tapi akhirnya damai tak ku dapati juga, kecuali dalam apa? Kecuali hanya dalam siapa? Yesus Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kepuasan hidup saudara dan saya itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang penyair yang populer, seorang Salomo, dia memiliki pengalaman hidup yang luar biasa.
secara lahiriah dia sudah mendapatkan semuanya, Bapak Ibu. Kalau wanita, dia sudah punya istri berapa jumlahnya? 700, Bapak Ibu. Bayangin, 700. Istrinya 700. Lalu selirnya berapa? Selirnya 300, Bapak Ibu. 1000 itu. Jadi kalau setahun, tadi khotbah Pak Edi Kustiawan ya, ada pengusaha yang punya rumah 8, kamarnya 8, lalu dia pindah-pindah. Ini hanya 8, tapi Salomo itu punya 1000 wanita, Bapak Ibu. Jadi kalau dipikir, Bapak Ibu, wanita dia dapat. Lalu apa lagi? Harta. Harta dia juga punya banyak sekali. Terkaya Salomo itu. Kenapa kaya? Karena raja-raja datang ke Salomo untuk memberikan upeti. Ada emas, ada perak, dan semua peralatan-peralatan istananya itu terbuat dari emas, Bapak Ibu. Bayangkan, kalau jendelanya dari emas, pintunya dari emas, sampai raja-raja di tetangga-tetangga sekitarnya itu ingin datang hanya pengen melihat kerajaan yang dibangun banyak emas dan peraknya itu. Jadi kemegahan Salomo pada waktu itu pun juga luar biasa. Jadi wanita, tahta, lalu apa lagi? Kalau di Jawa itu ada 3 ta ya, wanita, tahta, apalagi Pak Teguh? Harta. Udah semuanya dapat, kehormatan dia dapat juga. Semuanya dapat, Bapak Ibu. Seorang Salomo. Dia dapat semuanya. Tapi Bapak Ibu, apa kata Salomo pada waktu akhir hidupnya? Dia punya semuanya, punya segala sesuatu. Gak ada kurangnya. Tapi apa kata Salomo? Kata Salomo di dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat yang ke-7. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Untuk tubuhnya, untuk kedagingannya, untuk hidupnya, dia tidak akan terpuaskan. Tidak akan terpuaskan. Bapak Ibu. Makanya benar kata Tuhan Yesus, kamu akan haus lagi. Kamu akan haus lagi. Kalau kamu minum dari air yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Salomo membagikan pengalamannya kepada saudara dan saya. Dia sudah membuktikan bahwa apa yang dialaminya semuanya sia-sia. Dia tulis di dalam kitab Pengkhotbah itu, semuanya kesia-siaan. Dan Pengkhotbah itu ditulis pada waktu Salomo menjelang akhir hidupnya. Salomo itu menulis kitab Amsal, kemudian kitab Kidung Agung, yang terakhir itu kitab Pengkhotbah. Jadi tulisannya di Pengkhotbah itu berbeda dengan yang lainnya. Dia membagikan pengalaman bahwa harta, tahta, dan wanita, dan kehormatan itu semuanya sia-sia. Tidak ada artinya. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Salomo juga berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun apa? Sia-sia Bapak Ibu. Pak, apa kita nggak boleh bekerja? Bekerja boleh. Iya. Tapi kalau fokus kita semuanya untuk mengejar kepuasan, itu semuanya di bawah matahari ini semuanya adalah sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, Salomo itu sudah memperoleh semuanya. Kalau di bahasa Tapanuli ya Pak, ada 3 H itu ya. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Semuanya udah dapat. Semuanya udah dapat. Kalau orang Tapanuli udah dapat 3 itu, udah puas katanya. Tapi bener nggak puas? Belum tentu juga. Belum tentu. Orang Jawa, adigang, adigong, adiguno, belum tentu juga bahagia.
Orang Manado, ya, ya, ya kita filsafat apa, falsafah suku-suku itu kan semuanya punya Bapak Ibu, ya, ya. Kalau ya semuanya punya falsafah. Jadi Bapak Ibu semua tidak ada yang bisa terpuaskan. Lalu Bapak Ibu apa yang harus kita perbuat ketika semua tidak bisa memberikan kepuasan hidup saudara dan saya? Jujur saja Bapak Ibu. Ya, jujur saja. Setiap kali kita mencari, tapi kita tidak pernah. Kadang-kadang kita merasakan hampa, dunia ini kosong. Karena apa? Kita nggak punya tujuan yang jelas untuk mencapai Tuhan. Nah hari ini Amsal mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama kita lakukan Pengkhotbah pasal yang tadi, pasal 8 ayat 12. Walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, hidupnya lebih lama maksudnya, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah beroleh kebahagiaan sebab takut terhadap hadirat-Nya. Jadi kunci yang pertama, saudara dan saya, supaya saudara dan saya mendapatkan kepuasan hidup, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk semakin takut kepada Tuhan. Takut kepada hadirat-Nya, kehadiran-Nya. Dan di mana Tuhan itu hadir Bapak Ibu? Di mana Tuhan hadir? Di gereja? Ya. Tuhan itu pada waktu itu dia berkata apa? Immanuel. Artinya apa? Jadi dia maha hadir, omnipresent. Dia hadir sebenarnya di mana-mana. Dimanapun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita takut kepada Tuhan, seharusnya kita dimanapun berada, kita enggak tengok kanan tengok kiri, ini ada CCTV enggak ya? Ada CCTV enggak? Oh di sana ada CCTV, saya ngumpet aja melakukannya. Mungkin bisa begitu kalau itu pantauannya adalah CCTV. Tapi kita di hadapan Tuhan itu tidak bisa Bapak Ibu menghindar. Sampai sisi tergelap Bapak Ibu, Tuhan itu lihat. Jadi kalau saudara dan saya takut sama Tuhan, tandanya adalah hari ini kita harus bertobat, Bapak Ibu. Itu tandanya orang yang takut akan Tuhan. Metanoia, perubahan pikiran kita. Memang Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertobatan itu adalah sebuah proses menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Kalau mengenal Tuhan sebagai Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah pertobatan satu kali. Tapi untuk semakin dekat dengan Tuhan, itu adalah pertobatan setiap hari. Sudah seringkali dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh pendeta, kita harus bertobat. Sadar nggak kadang-kadang perjalanan hidup kita itu sebenarnya menuju kepada apa? Kepada apa? Celaka. Kepada maut. Nah, namanya bertobat itu seharusnya ketika kita berjalan, di sana ada Tuhan, lalu kita menjauh dari Tuhan, maka kita harus apa? Harus apa? Berhenti berbuat dosa. Cukup berhenti saja? Enggak. Harus apa? Harus apa? Seringkali kita bertobat tapi tetap di situ saja. Ya udah diulangi lagi. Seharusnya apa? Bertobat itu berhenti dan berbalik
lalu menuju ke arah Kristus. Itu namanya pertobatan. Tanda orang bertobat itu adalah semakin dekat sama Tuhan. Semakin tahu apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, Bapak Ibu. Dan saudara akan mendapatkan ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, seperti Mazmur Daud katakan di dalam Mazmur 23 itu, tidak ada yang kuingini selain Engkau Tuhan. Artinya dia sudah ketika berjumpa dengan Tuhan, udah kepuasan hidup itu kita nikmati. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya itu kepuasan hidup yang bisa kita nanti dapatkan. Hari-hari ini Bapak Ibu kita proses ke sana. Mungkin banyak pergumulan yang kita alami, yang seolah-olah membuat hidup kita seperti ini. Tapi jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Salomo menasihatkan kepada kita sangat jelas Bapak Ibu. Dan pada akhir buku pengkhotbahnya itu dia katakan lagi. Jadi pengkhotbah 12 itu hampir penutupnya ya. 12 pasal 13 dan 14. Itu dikatakan begini, Salomo bilang begini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan siapa? Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ia adalah kewajiban. Karena ini adalah kewajiban. Jadi Bapak Ibu, kita seringkali iblis lebih takut sama Tuhan daripada kita. Iblis ketika berjumpa dengan Tuhan itu gemetar. Kita nggak gemetar, nggak merasakan apa-apa kehadiran Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, seharusnya kita mengalami kegentaran yang luar biasa ketika Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir setiap saat dalam hidup saudara dan saya. Di dalam keluarga saudara, di dalam pelayanan saudara, di dalam pekerjaan saudara, rumah tangga saudara. Bapak Ibu, Tuhan hadir. Sebab itu kita mesti takut akan Tuhan. Amsal juga menjelaskan kepada kita, juga ditulis oleh Salomo juga. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jerat maut. Bapak Ibu, yang pertama kuncinya supaya kita semua memperoleh kepuasan hidup saudara dan saya, kita mesti takut akan Tuhan. Mungkin orang jahat bisa saja mereka memperoleh umur yang panjang. Tapi pengkhotbah tetap berkata, orang yang takut akan Tuhan itu akan beroleh kebahagiaan. Bapak Ibu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan itu adalah yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu pernah nggak merasakan lapar dan haus? Bukan lapar saja, lapar dan haus. Pernah nggak? Sampai badan menggigil, keluar keringat dingin, pernah nggak? Saya beberapa kali mengalami itu. Lemas, keringat dingin keluar, Bapak Ibu. Dan hanya satu yang bisa memuaskan yaitu makan. Makan. Itu karena kebutuhan jasmani kita. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan apa? Kebenaran, Bapak Ibu. Saudara bisa bayangkan dan analogikan ketika saudara lapar dan haus akan makanan, dan ketika saudara lapar dan haus akan melakukan kebenaran. Kalau kita punya sikap seperti ini, saya pengen hidup benar. Jadi kepuasan sejati itu hanya didapatkan dalam hidup yang benar, Bapak Ibu. Dalam hidup yang benar, saudara akan dipuaskan. Makanya ketika perempuan Samaria bertemu dengan Yesus,
Tuhan Yesus berkata, kalau kamu minum dari air yang akan kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Kalau kamu makan firman dan melakukan, kamu tidak akan haus lagi. Artinya kamu akan dipuaskan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita semakin hari, semakin rindu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin kita belum sempurna hari ini, tapi jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah membentuk saudara. Tuhan tidak pernah putus asa membentuk saudara. Jangan kita putus asa, Bapak Ibu. Jadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan kebenaran itu siapa? Kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus. Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 kalau nggak salah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu adalah kebenaran. Kita lapar haus akan Yesus. Kita lapar haus akan firman-Nya. Kita lapar haus untuk melakukan kebenarannya, Bapak Ibu. Wanita Samaria itu, dia bertobat dan akhirnya dia menjadi penginjil pertama. Wanita pertama penginjil yang memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar mereka. Karena dia berkata kepada orang-orang yang ada di kota, aku melihat Mesias. Aku melihat sendiri dengan mata kepalaku sendiri. Karena dia tahu apa yang aku perbuat. Dan wanita itu bertobat menjadi penginjil. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bertobat juga ditandai dengan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bukan harus jadi pendeta, bukan harus jadi evangelis atau apa. Tapi di mana saudara berada, jadilah alat Tuhan. Di dalam marketplace, di dalam apa saja. Hari-hari ini saya merasa sangat-sangat diberikan kesempatan Tuhan seluas-luasnya. Kenapa? Karena saya ditugaskan di tempat yang subur. Dan setiap kali saya berjumpa dengan tamu saya, hampir 90% itu bermasalah. Lalu dia cerita dan dia menceritakan hal-hal kesulitan mereka. Lalu saya sangat gampang sekali. Pengen jalan keluar, pengen ditolong Tuhan. Ya pengen Pak, supaya saya bisa ditolong Tuhan. Yuk kita doa. Dan orang itu senang didoakan. Ya Pak, doakan Pak. Saya ajak berdoa. Sampai beberapa orang mereka menangis. Padahal bukan seperti kita. Ya, bukan anak Tuhan. Mereka dari seberang, mereka dari orang lain. Tapi mereka, dan saya percaya itu taburan yang satu saat akan dituai. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Perempuan Samaria menjadi penginjil pertama. Wanita pertama yang memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang pertama adalah mari kita semakin takut akan Tuhan. Semakin takut itu bukan berarti lari menjauh, tapi lari mendekat. Karena kita bukan takut seperti takut karena dihukum, tapi karena kita segan ya sama Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua supaya kita mendapatkan kepuasan hidup, saudara dan saya, mari kita hidup tidak seperti orang fasik. Tidak hidup fasik. Pengkhotbah pasal 8 ayat 13, tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh apa? Kebahagiaan. Orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Itu rumus Bapak Ibu. Dimanapun. Mungkin hari-hari ini saudara lihat, itu orang fasik tapi kok hidupnya enak ya. Tapi kok hidupnya nyaman-nyaman saja. Tinggal tunggu waktu Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tinggal tunggu waktu. Dan terbukti semuanya gak ada yang tidak
Orang fasik pasti serapat apapun dia simpan, itu pasti terbuka. Ya, Bapak Ibu, makanya sekarang ada beberapa tahun yang lalu melakukan pelanggaran, lalu sekarang dipanggil KPK-nya, ya. Karena memang hanya tinggal tunggu waktu saja, pasti terbuka semuanya. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan ikuti orang fasik. Tidak akan beroleh, hidup mereka seperti bayang-bayang, tidak akan panjang umurnya karena tidak takut akan Tuhan. Orang fasik itu tidak takut akan Tuhan. Ciri-ciri orang fasik apa Bapak Ibu? Ya, fasik itu secara mendasar keluar dari sesuatu, dari kebenaran firman Tuhan, itu orang fasik. Jadi kalau orang yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, itu orang fasik. Ya, Bapak Ibu, dan cirinya orang fasik itu hidupnya seperti bayang-bayang, hanya sementara saja Bapak Ibu. Dan tidak pernah bersyukur. Tidak pernah puas dengan berkat yang diperoleh. Suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kok orang itu diberkati, aku tidak. Ya, tidak puas dengan berkat yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau saudara tidak diberkati Tuhan, saudara nggak duduk di sini. Jadi kalau saudara ada hari ini ada di sini, itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Tapi kita tidak pernah mengecap kebaikan itu. Kita tidak menyadari bahwa kebaikan Tuhan luar biasa. Kadang kita membandingkan, kok itu diberkati, hidupnya lebih enak, lebih nyaman, ya, dia lebih berhasil dan sebagainya, Bapak Ibu. Itu tanda orang tidak bersyukur dan suka banding-bandingke, ya. Ojo dibanding-bandingke. Ya. Kok orang itu lebih sehat ya? Kok orang itu lebih, udah Bapak Ibu bersyukur aja. Apapun keadaan saudara hari ini, bersyukur saja. Itu memang Tuhan maunya begitu. Bersyukur saja Bapak Ibu. Jadi kepuasan itu berasal dari dalam diri sendiri, ya. Dari kesadaran hidup yang penuh dengan hal-hal yang berharga. Meskipun kita tidak sempurna, Bapak Ibu, banyak kelemahan kita, ya. Banyak sakit penyakit dalam hidup kita pun, Bapak Ibu, kita tetap harus bersyukur. Jangan mengejar kesempurnaan, ya. Kalau saudara mengejar kesempurnaan dan saudara tidak mencapai kesempurnaan, saudara akan mengeluh dan tidak bersyukur. Akhirnya menyalahkan Tuhan. Kok doa saya nggak dijawab? Bapak Ibu, sekarang waktunya saudara dan saya mengecap kebaikan Tuhan. Saya bisa datang ke sini, saya bisa naik mobil, saya bisa duduk di ruang ber-AC dan sebagainya. Bukankah ini kebaikan Tuhan yang luar biasa? Tapi kadang kita membanding-bandingkan. Kok nggak seperti dia ya? Kaya raya, jadi konglomerat dan seterusnya, Bapak Ibu. Dan lebih sakit lagi kalau yang lebih diberkati itu tetangga sebelah. Ada yang sakit hati. Kalau orang yang diberkati orang Jakarta nggak sakit hati, nggak apa-apa. Tapi kalau orang tetangga sebelah yang diberkati, sakit hati. Nah itu tandanya tidak bersyukur. Sekarang kita waktunya untuk mengecap, merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan ingin agar kita menerima, merasakan, menikmati berkat, berhitung, belajar menghitung hari-hari kita. Bukankah banyak sekali berkat-berkat yang sudah kita beri, Tuhan berikan kepada kita. Kita bukan puas karena mendapat semua yang kita minta, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Amin. Dan kalau Tuhan itu baik, apapun doa kita
Dijawab atau tidak dijawab, saudara bersyukur nggak? Pernah nggak saudara doanya ditolak? Doanya tidak dijawab atau seolah-olah kok nggak ada respon? Saya sudah sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Bapak Ibu Saudara, harusnya kita tetap puas. Karena Tuhan lebih tahu. Kita tetap bersyukur walaupun itu penolakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan kadang-kadang, saya minta ini kok nggak dikasih Tuhan ya? Saya minta ini nggak dikasih Tuhan. Saya minta sembuh kok belum dikasih Tuhan. Bapak Ibu jangan bersungut-sungut, tetap bersyukur. Amin Bapak Ibu. Semakin saudara bersungut-sungut, komplain sama Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan kepuasan hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mengakui bahwa Allah kita, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang tidak terbatas. Allah yang tidak terbatas. Di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 16 sampai 17. Ketika aku memberi perhatianku, ini kata-kata Pengkhotbah ya, kata-kata Salomo. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa aku mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Bapak Ibu Saudara, Salomo melakukan penelitian sederhana. Dia